Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my lovely student. How are you, sayang? I hope you in a good condition ya, nak. Okay, nice to meet you. Okay, pada pertemuan kali ini, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Okay, everybody ready to pray? Oke, doa sebelum belajar. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us so that we can receive lesson well and worthy while. Amin. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu PPKN tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nantinya, Miss akan sedikit menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang harus dicapai. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran ini yaitu anak Miss dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak Miss dapat menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Bagus, good. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa saja hak dan kewajiban sebagai anak di rumah. Hak anak di rumah, contohnya, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan perlindungan dan keamanan, mendapatkan bimbingan orang tua saat belajar di rumah, mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah, apa-apa saja sih kewajiban sebagai anak di rumah? Kewajiban sebagai anak di rumah, contohnya, menjaga kebersihan rumah, mematuhi dan melaksanakan nasihat orang tua, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Oke, anak-anak Miss, apakah sudah paham tentang hak dan kewajiban sebagai anak di rumah? Alhamdulillah, mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah hak dan kewajiban sebagai anak di sekolah. Apakah anak-anak Miss tahu apa saja hak anak Miss dan kewajiban anak Miss di sekolah? Oke, bagus, good. Kita sebutkan ya. Hak anak Miss di sekolah contohnya adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menggunakan perlengkapan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku, memperoleh bimbingan dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya, serta mendapatkan perlindungan selama di sekolah. Nah, apa saja sih kira-kira kewajiban anak Miss di sekolah? Oke, kita sebutkan ya. Yang pertama, wajib mengikuti pelajaran dengan baik, dengan serius, dengan tekun. Yang kedua, menjaga kerukunan antar warga di sekolah. Yang ketiga, menghormati guru dan staf sekolah. Yang keempat, berlaku sopan dan santun. Serta yang kelima, menjaga kebersihan di sekolah. Nah, anak-anak Miss semua, itulah contoh dari hak dan kewajiban anak Miss di sekolah. Do you understand? Alhamdulillah. Oke, untuk lebih memahami lagi, mari kita lihat video berikut ini. Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah.
Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Oke, selanjutnya adalah hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar. Oke, yang pertama itu terhadap hewan peliharaan kita. Nah, kira-kira siapa sih yang punya hewan peliharaan di rumah? Oke, good. Pasti hewan peliharaannya ada kucing, ada burung, ada ikan. Oke, kira-kira apa saja sih hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita? Oke, mari kita sebutkan satu persatu. Hak terhadap hewan peliharaan, yaitu kita dapat bermain dengan hewan peliharaan yang kita pelihara. Yang kedua, kita mendapatkan hiburan dari hewan yang kita pelihara. Dan yang ketiga, kita mendapatkan kasih sayang dari hewan yang kita pelihara. Nah, selain hak tersebut, kita juga memiliki kewajiban. Apa saja sih kewajiban kita terhadap hewan peliharaan? Nah, kewajiban kita terhadap hewan yang kita pelihara adalah kita wajib memberi makan dan minum yang cukup. Nah, kita juga wajib memberi ruang dan tempat tinggal yang layak. Kita juga wajib memberikan pengobatan jika hewan peliharaan kita sakit. Kita juga wajib menyayanginya seperti menyayangi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan kebutuhan lainnya. Misalnya, diajak bermain, jangan dicuekin, terus memperhatikan kebersihan badannya. Jadi yang pelihara kucing, dimandikanlah secara rutin. Oke, do you understand? Alhamdulillah. Supaya lebih paham, mari kita lihat video berikut ini. Terhadap hewan, yang pertama kita berhak untuk memelihara hewan ya.
semua kita berhak untuk memelihara hewan menjadi hewan peliharaan kita di rumah misalnya. Dan juga kita juga berhak untuk mengolah hewan untuk menjadi bahan makanan, misalnya seperti ikan kita goreng, ayam kita goreng untuk kita olah untuk menjadi makanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya kita juga mempunyai hak terhadap hewan dalam bentuk memanfaatkan tenaganya, baik membajak sawah bagi para petani dan juga dalam memanfaatkannya untuk berkendara. Kemudian kita juga mempunyai hak terhadap hewan untuk mengolahnya menjadi barang kerajinan seperti tas, sepatu, dan lain sebagainya. Tentu saja bukan hanya memanfaatkannya, kita juga berkewajiban harus memeliharanya agar mereka itu tidak punah. Nah, di samping kita memiliki hak dan hak-hak kita terhadap hewan, kita juga mempunyai kewajiban terhadap hewan. Apa saja? Yang pertama, kita tadi berhak untuk memelihara. Nah, kita berkewajiban untuk merawatnya dengan baik, dengan cara memberinya makan, memandikannya atau membersihkannya, dan ya semua yang terbaik harus kita berikan pada hewan itu. Yang kedua, kita harus melindungi tempat hidup hewan itu, dalam hal arti kata tidak merusak hutan ya, karena hutan ini merupakan tempat hidupnya kebanyakan hewan. Nah, berikutnya lagi, kita juga mempunyai kewajiban dalam hal tidak melakukan pemburuan kepada hewan-hewan langka misalnya, atau mungkin kita tidak juga melakukan perburuan liar karena ini dapat mengancam populasi hewan misalnya. Terakhir, kita juga mempunyai kewajiban untuk tidak ini kita punya kewajiban ya, pastinya tentu tidak menyiksa hewan, dan yang pasti lagi kita tidak boleh memelihara hewan langka. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi cukup dulu untuk hari ini. Sampai jumpa lagi dan bye bye. Oke, anak Miss telah mempelajari hak dan kewajiban anak Miss di rumah, di sekolah, dan hak dan kewajiban anak Miss terhadap hewan peliharaan. Sekarang kita lanjutkan cara menjaga lingkungan. Nah, sebagai warga masyarakat, kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan kita. Dengan cara menjaga lingkungan tetap bersih, yaitu buang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, dan ikut kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan meliputi kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum. Nah, jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka lingkungan akan menjadi tidak sehat dan dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Menjaga dan merawat lingkungan serta mempertahankan kelestarian bumi merupakan tanggung jawab semua umat manusia. Oke, beberapa cara menjaga lingkungan rumah adalah segera memperbaiki keran yang bocor, memanfaatkan sampah yang menumpuk dengan cara didaur ulang, mengganti bola lampu biasa di rumah dengan bola lampu hemat energi. Nah, apa saja manfaat menjaga kebersihan lingkungan? Nah, beberapa contoh manfaat menjaga kebersihan lingkungan adalah terhindar dari penyakit, lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, air menjadi lebih bersih dan aman, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan pastinya kita menjadi lebih sehat. Nah, itulah cara menjaga lingkungan. Kita mulai dari lingkungan rumah kita, lingkungan tempat tinggal kita. Nah, kira-kira anak Miss, apakah anak Miss cukup paham dengan materi yang Miss ajarkan? Oke, jika ada pertanyaan, maka bisa ditanyakan lewat Zoom meeting. Oke, I think enough for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq, kelas 4, tema 3, subtema 1, muatan pelajaran PKN, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia, di antaranya sebagai bahan pangan, sandang, bangunan, obat, maupun penghasil oksigen. Manusia berhak memanfaatkan tumbuhan, namun berkewajiban untuk merawat tumbuhan dengan baik.
Hak terhadap tumbuhan. 1. Mendapatkan oksigen untuk bernafas. 2. Mendapatkan bahan pangan dari tumbuhan seperti jagung, padi, sayuran, buah-buahan. 3. Mengolah tumbuhan menjadi obat. Contohnya seperti jahe, kencur, kunyit, dan lain-lain. 4. Mendapatkan lingkungan yang indah seperti dari tanaman hias. 5. Mengolah tumbuhan menjadi industri seperti karet dan kelapa sawit. Kewajiban terhadap tumbuhan. 1. Memelihara tumbuhan. 2. Merawat dengan baik. 3. Membudidayakan dengan tepat. 4. Menanam dengan baik. 5. Melestarikan tumbuhan. Menyiram tanaman berikut merupakan kewajiban terhadap tumbuhan. Mari kita tebak. Yang kedua, mendapatkan lingkungan bersih termasuk hak terhadap tumbuhan. Mendapatkan lingkungan yang bersih termasuk hak terhadap tumbuhan. Kemudian, menanam tumbuhan termasuk kewajiban terhadap tumbuhan. Selanjutnya, Nanda Mem akan mengerjakan tugas yang akan Mem kirimkan lewat link Edmodo. Kerjakan pada lembar yang Mem berikan. Selanjutnya, setelah dikerjakan, Nanda Mem kirim ke link Edmodo atau ke link tugas Nanda Mem. Terima kasih sayang. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat ya nak. Oke, sebelum menutup pertemuan kita berdoa dulu. Berdoa setelah selesai belajar. Oke, ready to pray? Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadis tauda'na ma'allam tanahu farduhu ilaina inda hajatina ilaihi walatunsina ya rabbal alamin. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you God the Almighty for all the knowledge and protect us on the next coming day. Amin. Doa kafaratul majlis please. Wah, seru bukan lagunya? Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.